Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita ada seperti kita ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita akan memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam PA kita pagi ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang hebat atas kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus, yang olehnya dosa kami diampuni dan kami beroleh kepastian hidup yang kekal. Bahwa selanjutnya Tuhan memberi segala yang baik dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan membaca dan mempelajari bersama kebenaran firman-Mu. Mohon hikmat dan Roh Kudus menjadi bagian kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun semua Bapak Ibu dan Saudara yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dengan tema kepala keluarga yang diperbaharui. Tokoh dalam perjanjian baru yang kita akan belajar dari hidupnya berkenaan dengan tema ini adalah Cornelius. Berdasarkan sebuah hasil survei kepada sekitar 2.000 orang Kristen yang dilakukan oleh Lifeway, menyebutkan ada 10 tantangan yang dihadapi oleh keluarga pada masa kini. Pertama, budaya antikristus. Budaya antikristus itu berkembang dan itu menjadi tantangan untuk keluarga pada saat ini. Yang kedua adalah perceraian. Perceraian itu ada di mana-mana. Dan di tengah-tengah bangsa kita juga angka perceraian dengan pernikahan itu menyusul begitu. Angka perceraian menyusul dengan ketat di belakang angka pernikahan. Kesibukan. Ini juga menjadi masalah yang saat ini sedang terjadi. Lalu kehilangan figur ayah. Baik hilang karena meninggal, tetapi juga hilang karena kesibukan. Pola pendisiplinan. Apa yang terbaik? Sewaktu-waktu ngomong dengan halus, tidak mempan, ngomong dengan keras, menimbulkan kepahitan, sakit hati. Sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan. Juga terkait dengan aspek materi. Pengaruh negatif dari teknologi yang sangat kuat. Makin lama, makin merusak di satu sisi. Tetapi di sisi lain, teknologi pun dapat dimanfaatkan untuk banyak hal positif. Tapi jangan lupa, ada pengaruh negatifnya. Keseimbangan keluarga dan pekerjaan. Bagaimana cara membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan sehingga semuanya berjalan bersama-sama dengan baik. Kita lebih banyak pada hari ini mau belajar berkenaan dengan permasalahan yang terkait dengan figur ayah. Saat-saat ini figur ayah perannya makin melemah di tengah-tengah keluarga, secara khusus untuk anak-anak. Bagaimana kepala keluarga Kristen menghadapi tantangan pada masa kini? Tentu ada banyak cara yang juga bersumber dari budaya, tradisi, atau dari segi psikologi, pengajaran-pengajaran etika, moral yang bersumber dari keyakinan-keyakinan tertentu. Tapi bagi kita orang Kristen, yang menjadi pedoman tertinggi kita adalah Alkitab. Alkitab adalah norma tertinggi dalam kehidupan, di mana semua permasalahan yang kita hadapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah doa yang disampaikan oleh Raja Daud, dan doa ini menarik Bapak Ibu. Doa ini adalah juga doa kita bersama untuk keluarga kita. 1 Tawarikh pasal 17 ayat 27
Daud berdoa seperti ini. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Apa yang diberkati oleh Tuhan, tetap diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu percaya itu? Untuk tetap ada di hadapan-Mu, inilah inti doa. Apa artinya untuk tetap berada di hadapan? Artinya bahwa untuk tetap hidup dan memenuhi tujuan Tuhan. Keluarga harus diperbaharui dan akan terus diperbaharui supaya tetap ada di hadapan Tuhan, tetap ada dalam langkah-langkah memenuhi tujuan Tuhan. Diperbaharui dalam Kristus berarti berjalan dalam Kristus. Hidup ini sebuah perjalanan. Dan Tuhan mau supaya kita menjalaninya berjalan dalam Kristus. Kalau kita berbicara tentang berjalan, itu sebenarnya berbicara tentang tindakan dan kemajuan. Tidak bisa kita berjalan dan tetap berada di tempat yang sama. Namanya berjalan, berarti ada kemajuan-kemajuan yang kita capai dalam hidup ini. Ada progresnya. Kalau kita tidak mengalami kemajuan, itu berarti kita sementara mengalami stagnasi. Dan jangan lupa bahwa stagnasi adalah kemunduran. Kita tidak ingin kita mengalami kemunduran dalam Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu coba berpikir. Bertanya kepada diri sendiri. Saya ini mengalami kemajuan dalam Tuhan? Atau saya biasa-biasa? Saya mengalami stagnasi? Atau saya mengalami kemunduran? Ya, stagnasi sama dengan kemunduran. Dan Tuhan sebenarnya tidak mau kita mundur, tapi Tuhan mau kita maju. Katakan dalam hati, aku mau maju. Maju dalam Tuhan. Aku mau melangkah maju bersama dengan Yesus. Bagaimana menjadi kepala keluarga yang diperbaharui? Bapak Ibu, mungkin ada ibu-ibu yang berkata, kenapa tema kita pagi ini tentang kepala keluarga? Saya ini kan ibu rumah tangga. Berarti firman Tuhan ini tidak cocok untuk saya. Atau mungkin ada yang berkata bahwa saya anak. Dan seterusnya. Bapak Ibu, apapun status kita dalam kepala keluarga, sebagai kepala keluarga, bapak-bapak pasti merindukan kemajuan kan secara rohani. Tapi jangan lupa ibu-ibu pun, kalau mau rumah tangga kita memang bahagia diberkati oleh Tuhan, maka figur suami itu sangat penting. Maka semua ibu-ibu harus merindukan supaya suaminya diperbaharui dan terus diperbaharui dalam Tuhan. Amin ya ibu-ibu ya. Rindu suaminya diperbaharui dan terus diperbaharui dalam Tuhan. Anak-anak pun demikian. Sebagai anak, saudara juga pasti rindu ayahnya, bapaknya diperbaharui dalam Tuhan dan semakin diperbaharui dalam Tuhan. Kalau seorang kepala keluarga diperbaharui dalam Tuhan, semakin maju dalam Tuhan, maka sebenarnya bukan hanya kepala keluarga itu yang diberkati Tuhan, istrinya pun diberkati Tuhan, anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan Alkitab berkata sampai keturunan yang ketiga dan keempat pun diberkati oleh Tuhan. Maka betapa luar biasanya kalau ada kepala keluarga yang sungguh-sungguh memberi hidupnya diperbaharui, mengalami transformasi di dalam Tuhan. Betapa luar biasanya kalau suami atau ayah itu diperbaharui. Maka ibu-ibu doakan suaminya terus diperbaharui. Anak-anak doakan bapaknya terus diperbaharui dalam Tuhan.
Pada kesempatan ini, kita mau belajar dari seorang tokoh. Itulah Cornelius. Cornelius adalah seorang kepala keluarga. Tentu dia tidak sempurna. Tapi yang menarik dari hidup Cornelius adalah bahwa hidupnya diperbaharui dan terus diperbaharui. Ada sebuah kemajuan, langkah maju di dalam Tuhan tentu. Dan iya, Bapak Ibu, jangan berhenti berharap akan adanya pembaharuan yang terus berlangsung dalam hidup kita. Jangan berhenti pada satu titik sampai segenap maksud dan rencana Allah tergenapi dalam hidup kita pribadi, tetapi juga dalam keluarga kita. Bapak Ibu, mari kita lihat ada beberapa fase hidup Cornelius. Dan fase-fase yang dimiliki oleh Cornelius ini sebagai kepala keluarga, ini merupakan hal-hal yang menarik untuk kita pelajari. Kita bisa mengenali sebagai kepala keluarga, saya ini sedang ada di fase yang mana. Tapi juga sebagai istri, juga bisa melihat, oh suami saya ini secara rohani dia ada di fase mana. Atau anak juga begitu. Bisa melihat, oh orang tua saya secara rohani ada di fase mana. Dengan demikian kita terus berdoa dan berharap supaya kita dan juga anggota keluarga kita memang terus melangkah maju secara progresif dari satu fase pada fase yang lain. Mari kita lihat fase pertama dalam hidup Cornelius. Dalam fase pertama ini yang ada dalam pikiran dan hatinya adalah dia ingin menjadi seorang yang sukses. Dan Bapak Ibu, masalah sukses ini adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua orang. Semua orang pengen sukses. Adakah di antara kita yang ketika ditanya cita-citanya, cita-citamu mau jadi apa? Wah, saya sebenarnya sangat merindukan bercita-cita menjadi orang yang gagal. Ya sudah pasti, kalau orang punya cita-cita begitu, memang tempatnya paling tidak itu harus sesegera mungkin dibawa ke psikolog atau psikiater. Semua orang yang normal merindukan sukses, dan itu juga yang ada pada Cornelius. Perhatikan bahwa dalam Kisah 10 ayat 1, di sana disebutkan bahwa Cornelius seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Sebagai seorang Roma, di dalam dirinya itu mengalir darah militer yang kuat. Karena memang pada waktu itu Roma menguasai dunia. Dan Cornelius bukan hanya seorang prajurit Romawi, tapi dia seorang perwira. Untuk mencapai jenjang ini tidak mudah. Dia disebut sebagai seorang spera. Ini seorang perwira, katakanlah perwira menengah. Mungkin selevel dengan letnan kolonel atau kolonel dalam jenjang kemiliteran kita saat ini. Dan dia ditempatkan sebagai orang nomor 1 di wilayah Kaisarea. Sekali lagi, untuk menjadi orang sukses, tentulah dia adalah orang yang bekerja keras. Bukan hanya bekerja keras, tapi sudah pasti dia juga cerdas, ahli strategi dalam berbagai bidang pertempuran yang dihadapi. Dia merindukan dan berusaha menjadi orang yang sukses, dan dia sudah mencapai itu. Pada fase ini, yang ada dalam pikiran, yang ada dalam hati Cornelius adalah adanya kedudukan, adanya kekuasaan, adanya kekayaan. Itu seakan menjadi tujuan hidupnya. Dan sebenarnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang dalam hidup ini cita-citanya hanya menjadi orang sukses. Kalau kita semua merindukan hanya menjadi orang sukses, maka kita sedang ada di dalam fase pertama. Sebuah perjalanan rohani yang Tuhan mau untuk kita.
Dan saya mau bilang sama Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan terus ada di fase pertama. Rugi. Kita menjadi orang Kristen, apalagi kita PA, tapi terus ikut PA, terus berada di fase pertama. Maka itu sesuatu yang sebenarnya mendatangkan kerugian untuk kita secara rohani. Perhatikan Bapak Ibu bahwa Kornelius melangkah pada fase yang kedua. Apa fase yang kedua yang dijalani oleh Kornelius? Dia menjadi seorang yang beragama. Bukan hanya seorang yang beragama, tapi dia menjadi seorang yang taat beragama. Dia tidak hanya sibuk dalam karirnya, tetapi dia memikirkan Tuhan. Dia menjadi orang yang beragama. Dan bukan hanya beragama, sekali lagi, dia menjadi orang yang beragama yang taat. Dia diperkirakan oleh seorang proselit. Apa itu proselit? Proselit adalah orang-orang non-Yahudi yang percaya pada Allahnya orang Yahudi. Dia orang Roma, orang Itali, tapi dia percaya kepada Allahnya orang Yahudi, Allah Yahweh, Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya menjadi orang yang beragama yang percaya Allah Yahweh, tapi dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Kalau terjemahan yang lama berkata, ia dan seisi rumahnya beribadah kepada Allah. Ada orang beragama tapi tidak beribadah kepada Allah. Ada orang beragama Kristen tapi tidak rajin kebaktian, tidak rajin beribadah. Kornelius beragama dan dia rajin beribadah. Dia takut akan Tuhan. Tidak hanya itu, tapi kehidupan keagamaannya juga disertai dengan peduli terhadap orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Berkat Tuhan yang dia terima, dia tidak hanya pakai untuk diri sendiri, tetapi dia pakai juga untuk menjadi berkat untuk orang lain. Alkitab menyebutkan bahwa ia memberi sedekah. Itu ayat yang kedua. Dia memberi sedekah kepada orang lain yang memang membutuhkan. Dia tidak berhenti di situ. Tapi dia adalah orang yang senantiasa berdoa. Bukan sesekali berdoa, atau jarang berdoa, atau tidak pernah berdoa. Tapi dia adalah orang yang senantiasa atau selalu berdoa. Sampai-sampai kalau kita perhatikan di dalam ayat 3, Tuhan mengutus malaikatnya datang khusus menyampaikan bahwa Kornelius, doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Tuhan mengingat engkau. Luar biasa ya. Jarang kita berdoa dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan bahwa doamu sampai kepada Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Lalu kalau kita perhatikan juga di ayat 22, Alkitab berkata bahwa dia seorang yang tulus hati. Artinya, apa yang keluar dari mulutnya itu satu dengan apa yang ada di dalam hatinya. Inilah sederet daftar yang kita bisa lihat terkait dengan kehidupan keagamaan dari Kornelius. Bahwa dia tidak hanya beragama, tapi dia mengisi kehidupan keagamaannya dengan hal-hal yang secara rohani layak diancungkan jempol. Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan fase pertama, menjadi orang sukses, dan fase kedua, maka di sana kita lihat bahwa secara karir dia bagus. Keluarganya harmonis, reputasi yang baik, kekayaan yang cukup, kehidupan keagamaan kerohanian yang saleh. Kalau kita memperhatikan kehidupan Kornelius di fase pertama dan fase yang kedua, maka kita
bisa saja berkata bahwa, oh, Cornelius telah mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Karena bukankah orang semua merindukan menjadi orang sukses? Orang yang punya keluarga yang harmonis, reputasi yang baik, terkenal baik, punya kekayaan, dan punya aktivitas keagamaan yang baik. Ternyata, jangan pernah lupa Bapak Ibu, bahwa tujuan hidup yang sesungguhnya bukan itu. Karena semua yang ada pada fase pertama dan fase yang kedua itu bersifat sementara. Maka Tuhan inginkan supaya Cornelius memasuki fase yang ketiga dalam hidupnya. Dia mau supaya Cornelius mengerti bahwa itu bukan jadi tujuan hidupmu di dunia. Ada sesuatu yang lebih penting. Ada sesuatu yang terkait dengan tujuan yang sesungguhnya. Dan Tuhan mau Cornelius hidup di dalamnya. Apa sesungguhnya fase yang ketiga? Fase yang ketiga adalah Tuhan mau Cornelius hidup dalam pertobatan yang sejati. Menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar beragama. Orang yang sukses yang beragama, tapi orang yang beriman sungguh-sungguh. Dan untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memakai seorang hamba Tuhan. Itulah Simon Petrus, untuk menyampaikan kabar baik kepada Cornelius. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan senantiasa memakai hamba-hambanya untuk menuntun hidup kita. Menuntun hidup kita yang kita rasa sudah cukup, sudah baik, karena sukses, karena hidup dalam keagamaan yang taat. Tuhan harus mengutus Simon Petrus dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh dari Yope ke Kaisarea. Cornelius dan saudara-saudara, keluarga dan sahabat-sahabatnya, di ayat 24 disebutkan di sana bahwa setelah mereka mendengar tentang siapa Yesus, dalam pemahaman kita Bapak Ibu, Cornelius, dia orang sukses, dia orang beragama, tapi dia belum mengenal Yesus. Dia belum mengenal Yesus. Dan perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan mengutus Simon Petrus datang khusus untuk menjelaskan tentang siapa sesungguhnya Yesus itu. Dan puji Tuhan bahwa Cornelius menjelaskan dengan benar bahwa Yesus yang adalah Tuhan merendahkan diri menjadi manusia. Yesus yang adalah Tuhan yang merendahkan diri menjadi manusia, menderita, mati di salib, menggantikan posisi terhukum orang-orang berdosa. Dan apa yang terjadi? Setelah Cornelius, keluarganya, sahabat-sahabatnya mendengar tentang siapa Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran mereka, membawa mereka untuk terbuka. Pikirannya terbuka, mata rohaninya terbuka, hatinya terbuka. Untuk apa? Untuk sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah fase ketiga. Tuhan membawa Cornelius untuk memahami bahwa keselamatan bukan berdasarkan kesalehan. Kalau keselamatan berdasarkan kesalehan, maka sebenarnya sudah sampai di ayat 3 sudah cukup untuk Cornelius bisa saleh. Karena sederet aktivitas rohani keagamaan yang sudah disebutkan di sana. Dan hebat-hebat, luar biasa. Tapi tidak. Tuhan mau Cornelius mengalami pertobatan yang sejati.
Mengapa? Sebaik-baiknya dia adalah orang berdosa. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kornelius adalah orang berdosa. Sehingga firman Tuhan yang ada menyadarkan dia. Ya, saya orang berdosa. Saya butuh juru selamat. Dan juru selamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Bapak Ibu tentu mengingat apa yang disampaikan oleh Louis Berkhof, bahwa yang namanya iman itu ada 4. Ada iman historis karena pengaruh keturunan. Dan jangan lupa, banyak orang berlatar belakang Kristen sedang ada di iman historis. Iman kedua adalah iman sementara, yang dipengaruhi oleh situasi. Waktu sulit ingat Tuhan, doanya nggak amin-amin. Tapi waktu dalam keadaan senang, dia lupa Tuhan. Itulah iman sementara. Ada iman mujizat. Itulah merindukan mujizat Tuhan lebih dari pribadi Tuhan sendiri. Dan kita bisa melihat contoh iman mujizat itu dalam cerita tentang 10 orang kusta. 10-10-nya beriman, berjalan menuju imam. Tapi apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan Alkitab berkata, mereka semua menjadi tahir. Sesudah tahir, tahir dengan sembuh itu beda. Sembuh itu artinya masih ada bekas lukanya. Tapi tahir itu artinya kembali ke sedia kala, tanpa bekas. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan sempurna untuk hidup mereka. Tetapi apa yang terjadi setelah pertolongan Tuhan yang sempurna itu diterima oleh mereka? Hanya satu yang kembali kepada Yesus. Yang 9 tidak. Kenapa? Kenapa tidak mereka kembali? Karena sebenarnya mereka tidak butuh Yesus. Mereka butuh mujizatnya. Dan mereka sudah dapatkan. Untuk apa kembali lagi kepada Yesus? Inilah yang disebut dengan iman mujizat. Dan banyak orang telah mengalami mujizat Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita studi dalam Alkitab, mulai dari mujizat pertama yang dilakukan Tuhan di Kana, mujizat itu selalu berhubungan dengan iman. Kalau Tuhan membuat sebuah mujizat, dia sebenarnya ingin supaya melalui mujizat itu ada orang yang betul-betul percaya, beriman kepada Yesus. Itulah tujuan mujizat. Inilah bedanya mujizat dari Tuhan dan dari iblis. Mujizat dari iblis memang kelihatannya wah, hebat. Tapi tanda mujizat dari iblis adalah orang yang mengalami pertolongan ajaib dari iblis, membawa orang itu makin jauh dari Tuhan. Tapi orang yang mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan, membawa orang makin dekat kepada Tuhan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Tapi hidup ini kan pilihan. Ada orang yang bisa mengalami mujizat Tuhan, tapi kemudian tidak memilih untuk dekat dengan Tuhan. Dan itu mayoritas. Kalau 9 orang berarti 90% memang menginginkan mujizatnya Tuhan lebih dari pribadi Tuhan sendiri. Tapi kabar baiknya adalah bahwa walaupun hanya 1 orang, tapi orang itu kembali kepada Yesus. Dia bersujud, bertelut di hadapan Tuhan dan menyembah. Artinya dia mentuhankan Yesus dalam hidupnya. Dia menyembah Yesus dalam hidup. Nah, apa yang terjadi? Ketika dia sujud dan menyembah, Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Artinya dosamu diampuni.
dan kamu beroleh kepastian hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah setiap anggota keluarga kita telah memiliki iman yang menyelamatkan? Atau kita hanya punya iman historis? Iman sementara, iman mujizat. Kita telah menikmati semua berkat Tuhan, kesuksesan. Kita juga telah hidup dalam kehidupan keagamaan yang kita pikir itu sudah cukup. Ternyata tidak. Agama itu baik, tapi Tuhan mau kita tidak hanya sekedar beragama. Tuhan mau kita menjadi orang yang beriman. Dan bukan hanya sekedar iman historis atau sementara atau mujizat, tapi kita punya iman yang menyelamatkan. Mungkin di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, ada yang berkata, suami saya, ayah saya belum memiliki iman yang menyelamatkan. Doakan dia. Sungguh-sungguh doakan dia. Karena sebelum engkau merindukan dia diselamatkan, Tuhan sendiri telah merindukan supaya dia diselamatkan. Atau ada yang mungkin berkata, bukan suami saya. Saya suami, saya sudah percaya. Tapi istri saya belum punya iman yang menyelamatkan. Doakan dia sungguh-sungguh. Atau mungkin ada yang berkata, orang tua saya, anak-anak saya. Siapapun anggota keluarga kita yang belum memiliki iman yang menyelamatkan, adalah tanggung jawab kita, anggota keluarga yang sudah lebih duluan diselamatkan, untuk mendoakan dia, untuk menjadi saksi bagi dia, supaya setiap anggota keluarga kita juga diselamatkan, memperoleh pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Bapak Ibu, keselamatan kita bukan berdasarkan kesalehan, tetapi masing-masing anggota keluarga percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini tidak boleh hanya sampai kepada pemahaman kita dan cukup di situ. Kita harus buat sesuatu. Doakan sungguh-sungguh untuk keselamatan orang lain, anggota keluarga kita, kerabat kita, kenalan kita, bahkan kita doakan supaya segenap suku, kaum, dan bahasa yang masih belum mengenal siapa Yesus, yang belum pernah mendengar atau mendengar dari sumber yang salah, mari kita doakan supaya mereka beroleh kesempatan, supaya sebagaimana Petrus diutus untuk bertemu dengan mereka, kita berdoa supaya ada pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan yang diutus menjadi saksi. Dan mungkin utusan itu adalah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat bahwa Kornelius tidak hanya berhenti pada fase pertobatan atau iman yang menyelamatkan, tapi Kornelius meningkat lagi kepada fase yang keempat. Jangan lupa, fase pertama dia jadi orang sukses. Fase yang kedua dia menjadi orang yang beragama yang taat. Tapi fase yang ketiga adalah fase pertobatan, iman yang menyelamatkan. Tapi fase yang keempat adalah fase pertumbuhan. Kalau benar kitalah orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, maka kitalah orang yang sudah punya iman yang menyelamatkan. Tapi kan setelah kita percaya, kita tidak langsung mati masuk surga. Kita masih hidup di tengah-tengah kehidupan saat ini. Dan berapapun tahun yang masih Tuhan berikan kepada kita ke depan, Tuhan mau supaya semakin lama kita menjalani hidup setelah kita bertobat, kita semakin bertumbuh. Perhatikan bahwa setelah mengalami pertobatan sejati, Kornelius dan sanak saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabatnya memberi diri dibaptis dan bertumbuh dalam pengajaran. Mereka justru minta kepada Petrus supaya tinggal beberapa hari. Kenapa? Supaya mereka beroleh kesempatan
untuk belajar. Belajar firman Tuhan. Jangan lupa, iman tumbuh, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55 ayat 11. Maka sediakanlah waktu, milikilah kerinduan, hasrat yang kuat. Untuk apa? Untuk firman. Mendengar firman, membaca firman, mempelajari firman, menghafal, merenungkan, dan melakukan firman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, maka kitalah orang yang bertumbuh. Bertumbuh karena firman. Yang juga membawa kita terus melangkah, berdoa, bersekutu bersama, melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kornelius dibawa oleh Tuhan menuju fase yang keempat, fase bertumbuh. Berharap bahwa kita semua yang mempelajari firman Tuhan ini, kita sedang berada pada fase ini. Bahwa kita bertumbuh. Karena apa? Karena kita sudah lahir baru. Dan dengan firman Tuhan yang kita pelajari, membawa iman kita makin bertumbuh dalam mengenal, mengasihi Tuhan, hidup serupa dengan Kristus dalam seluruh hidup kita. Fase yang keempat, fase pertumbuhan. Sebagai kepala keluarga yang hidup dalam disiplin rohani, dia punya tanggung jawab membangun mesbah dalam keluarga bersama istri dan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk mereka bertumbuh. Sekali lagi, jangan lupa, Tuhan mau kita bertumbuh. Ini yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Bertumbuh artinya semakin hari semakin mendekat pada Tuhan. Tuhan merindukan kita dekat dengan Dia. Dan jangan lupa, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan berkat. Jauh dari Tuhan sama dengan jauh dari berkat. Kornelius tidak berhenti pada fase pertumbuhan. Tapi dia melangkah pada fase berikutnya. Ayo Bapak Ibu. Kornelius melangkah pada fase yang kelima. Itulah fase pelayanan. Kalau kita cermati dengan baik, memang di awal ketika malaikat menyuruh dia dan dia menyuruh para utusannya untuk menjemput Simon, apa yang terjadi? Dia mulai mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Mungkin dalam kumpulan itu ada keluarga, ada kerabat, ada kenalan, ada sahabat di situ. Artinya apa? Hatinya merindukan supaya orang lain pun diberkati sebagaimana dia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, seorang betul-betul bertobat, ciri khasnya adalah dia mulai berubah. Orientasi hidupnya mulai berubah. Tadinya dia orientasi hidupnya bersifat egosentris. Hanya untuk dirinya. Atau antroposentris. Untuk memuaskan kemanusiaan pribadinya. Tapi ketika dia percaya dan menerima Yesus, orientasi hidupnya mulai berubah. Dia mulai hidup untuk Tuhan. Teosentris. Dia mulai hidup untuk Kristus. Kristosentris. Tidak bisa orang bilang dia sudah punya iman yang menyelamatkan. Dia bertumbuh. Tapi dia lebih banyak memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Dan kita yang semua yang sudah diselamatkan, sebenarnya ciri khas yang ada pada kita adalah merindukan orang lain diselamatkan. Kornelius belum dengar tentang Yesus waktu itu. Dia belum punya iman yang menyelamatkan. Tapi hatinya merindukan supaya orang lain diberkati itu juga sudah kuat. Betapa lebihnya ketika dia sudah diselamatkan. Hasratnya untuk melayani Tuhan
supaya orang lain diselamatkan, itu semakin kuat. Ada sebuah sumber tradisi. Gereja menyebutkan bahwa Cornelius memang dia adalah seorang perwira. Tapi pada masa menjelang akhir hidupnya, dia yang sebagai seorang perwira yang telah diselamatkan, bahkan sebelum diselamatkan merindukan jadi berkat. Setelah diselamatkan dia melayani Tuhan. Dan sumber tradisi gereja ini berkata bahwa Cornelius pada menjelang akhir hidupnya atau di masa tuanya, dia menjadi uskup agung di Kaisarea. Wow. Seorang perwira menjadi uskup. Seorang perwira menjadi uskup. Dia menjadi uskup di wilayah Kaisarea. Artinya apa? Artinya bahwa dia tidak hanya terbatas dalam lingkungan benteng dari Kaisarea atau kota Kaisarea, tapi dia menjadi uskup untuk wilayah yang lebih luas. Artinya, Cornelius bukan hanya orang yang melayani Tuhan, tapi dia adalah orang yang juga bersedia dipakai untuk menjangkau penjangkauan terhadap wilayah-wilayah yang lebih luas lagi. Oh Bapak Ibu dan Saudara, artinya bahwa Cornelius bukan hanya punya hati yang melayani orang-orang yang dekat dengan dia, tapi punya hati untuk menjangkau orang yang lebih jauh dari dia. Itulah misi. Tuhan merindukan supaya kita semua melayani Tuhan. Baik dalam pelayanan terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi orang-orang yang lebih jauh dari kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya kemarin merenungkan Lukas pasal 9. Ayat yang 1 disebutkan bahwa Yesus Kristus yang selama ini di sepanjang Lukas, dia memberitakan Injil, mengajar dan menyembuhkan. Murid-murid hanya melihat. Tapi yang luar biasa adalah pasal yang ke-9 ayat 1. Alkitab berkata apa? Yesus memberikan kepada mereka tenaga dan kuasa. Ia memberikan kepada mereka tenaga. Tenaga itu diambil dari kata dunamos. Dan apa pentingnya dunamos itu? Untuk bersaksi. Untuk menjadi saksi. Tuhan memberikan kepada kita tenaga, kekuatan untuk menjadi saksi. Memberitakan tentang siapa Yesus. Supaya orang lain kenal Yesus, percaya dan diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya memberikan tenaga kepada murid-murid, tapi Tuhan Yesus juga memberikan kuasa. Dan kata kuasa yang dipakai adalah kata exousia. Exousia itu adalah kuasa untuk memerintah. Dan Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menempatkan posisi kita lebih tinggi dari musuh-musuh yang ada. Dan puji Tuhan, bahwa dengan kuasa yang ada mujizat. Jadi nyatakan, ada demonstrasi kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Cornelius adalah orang yang percaya kalau dia akhirnya bisa melayani Tuhan dan menjadi seorang uskup, bukan karena jabatannya sebagai seorang perwira, bukan juga karena kekayaan yang dia punya, bukan juga karena reputasi yang hebat atau kehidupan keagamaan, aktivitas rohani, tapi karena imannya kepada Yesus. Dan ketika dia beriman kepada Yesus, Tuhan memberi kepada dia akan adanya kuasa. Kuasa untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ada mujizat. Orang sakit disembuhkan. Orang terikat dilepaskan. Tapi bukan hanya itu. Tuhan juga memberikan tenaga untuk bersaksi tentang siapa Yesus.
bahwa Yesus Allah Tuhan yang karena kasih-Nya terhadap kita, Dia bersedia tinggalkan surga yang mulia, menjadi manusia sejati. Untuk apa? Untuk kemudian mati di salib, menggantikan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kematian dan kebangkitannya, kita diselamatkan. Oleh kematiannya, iblis dikalahkan. Oleh kematiannya, dosa mendapat solusi. Tapi oleh kebangkitannya, maut juga dikalahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari tokoh Kornelius. Di fase mana kita berada? Beberapa orang yang mendengar firman Tuhan ini mungkin berkata, nampaknya saya ada di fase pertama. Saya hanya mau menjadi orang sukses. Bahkan saya sepertinya memanfaatkan Tuhan untuk sebuah kesuksesan. Karena memang itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi mungkin ada yang berkata, Tuhan, saya sedang ada di fase yang kedua. Aku beragama. Aku tidak hanya menjadi orang yang sukses, tapi hidup keagamaan saya hanya sekedar aktivitas. Tidak lebih dari itu. Aktivitas rohani. Tapi mungkin ada yang berkata, puji Tuhan, aku tidak hanya menjadi orang sukses. Itu dulu. Aku tidak hanya hidup dalam aktivitas rohani. Itu dulu. Puji Tuhan, bahwa dalam perjalanan waktu, akhirnya aku sungguh-sungguh punya iman yang menyelamatkan. Percaya Yesus Tuhan, Dia juru selamat, dan aku telah menerima Dia dalam hatiku sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Tapi mungkin ada yang berkata begini, puji Tuhan, saya tidak hanya ada pada fase ketiga, memiliki iman yang menyelamatkan. Tapi setelah saya percaya dan terima Tuhan Yesus, di hati saya itu mulai tumbuh kerinduan. Belas kasihan dari Tuhan meliputi saya. Saya mulai memikirkan apa yang saya buat untuk menyatakan syukur saya kepada Tuhan. Dan oleh bimbingan tuntunan Roh Kudus melalui hamba-hamba Tuhan, akhirnya aku sadar hidup ini sementara. Dan aku pakai hidup yang sementara itu untuk melayani Tuhan. Sungguh-sungguh sebagai tanda ucapan syukurku. Dan aku tidak hanya melayani Tuhan di lingkungan di mana aku berada, tapi seiring dengan perjalanan waktu, Tuhan terus membawa saya mengembangkan patok-patok kemah pelayanan saya, menjangkau lebih keluar, terlibat dalam penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, di fase manapun kita sementara berada, mari minta tolong Tuhan untuk menolong kita, untuk bergerak menuju fase-fase berikutnya. Sampai segenap maksud dan rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu lagi. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan menolong kami untuk kami hidup di dalamnya. Biarlah di fase manapun kami berada, oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan membawa kami sampai kami ada pada fase yang kelima, hidup melayani Tuhan, baik dalam lingkungan gereja atau lingkungan orang-orang percaya, atau juga terlibat dalam penjangkauan terhadap setiap orang yang belum mendengar tentang Engkau di segenap suku, kaum, dan bahasa, sehingga mereka boleh mendengar, percaya, dan diselamatkan. Berkati kami bersama ya Tuhan. Kami doakan kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Doa kami untuk Bapak Presiden, Tuhan Engkau terus memberikan hikmat, memberikan kepada hamba-Mu akan adanya keberanian untuk terus mengambil keputusan-keputusan yang tepat di penghujung dari masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ini. Tuhan, kami berdoa supaya kemajuan terus diusahakan, walaupun
ini berada dalam masa-masa terakhir. Tuhan, kami berdoa untuk semua pembantu-pembantunya, jajaran pemerintahan, sampai yang dekat dengan kami. Tuhan berkati. Doa kami secara khusus untuk saudara kami, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kami doakan supaya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang selama ini Tuhan pakai dalam pemerintahan yang ada. Tuhan terus memakai dia secara indah dan luar biasa dalam masa pemerintahan yang menjelang berakhir ini. Tuhan, kami pun berdoa supaya Tuhan Engkau berkati bersama dengan Ibu Devi. Kami doakan supaya Tuhan tolong kedua hamba-Mu terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur dan memuji Tuhan dan berdoa juga untuk kami semua supaya Tuhan Engkau berkenan memberkati kami. Segenap usaha pekerjaan yang dikerjakan, kami minta dalam nama Yesus supaya tangan Tuhan terangkat memberkati, membuat berhasil, beruntung untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus supaya setiap anggota keluarga kami yang belum memperoleh pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan. Setiap anggota keluarga kami yang sedang bergumul terhadap pasangan hidup, supaya Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Setiap anggota keluarga yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkenan membuka jalan, mengaruniakan keturunan kepada mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau terus menolong dan memberkati akan masa-masa di mana kami akan masuk dalam pesta demokrasi. Kami berdoa supaya stabilitas keamanan bangsa kami tetap terpelihara. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya ada figur yang terpilih menjadi pemimpin, menjadi presiden bangsa kami yang sungguh-sungguh melanjutkan semua program pembangunan yang sedang berjalan ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau menolong juga untuk gereja-gereja di Indonesia. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau berkenan menolong akan pemberitaan kabar baik para penginjil misionari yang sementara berjuang dalam memberitakan Injil. Kami doakan supaya Tuhan Engkau melindungi mereka, memberikan kecukupan, dan memberi semangat yang terus berkobar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Bapak Ibu, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.